Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Pastinya aku diberkati, kamu diberkati, semuanya diberkati. Nah, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang manis, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati papa mama. Tuhan berkati kami semua. Kiranya Tuhan hadir dan melawat setiap rumah. Terima kasih ya Tuhan, kami siap melompat dan memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, shalom mama-mama, shalom mbak Suster. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Amin. Yuk kakak undang sama-sama bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin? Mana suaranya? Siap memuji Tuhan, amin? Amin. Amin. Yuk kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Mana tangannya adik-adik? Yuk kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan lebih meriah lagi. Angkat tanganmu, katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam siapa? Namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama katakan dari awal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam siapa? Ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari adik-adik sendiri katakan dari awal. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Sama-sama katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Dalam siapa adik-adik? Ada keselamatan kekal. Di dalam siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Masih memuji Tuhan, amin. Masih lebih lagi memuji Tuhan, amin. Yo, kita lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Yo, adik-adik katakan sendiri. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu.
pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba satu suara. Mari yang siap melompat buat Tuhan, sama-sama katakan. Dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Karena sebentar lagi kita mau menyembah Tuhan, amin. Adik-adik boleh tenang. Adik-adik boleh datang sama Tuhan dengan sikap yang baik. Kita sama-sama menundukkan kepala, kita tutup mata kita. Kita mau doa dan kita mau datang sama Tuhan hari ini. Tuhan, hari ini kami datang, Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir bersama kami hari ini ya Tuhan. Kami ingin merasakan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, untuk kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin masuk Tuhan ke dalam takhta suci-Mu ya Tuhan. Kami ingin merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kami ingin merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang. Layakan kami Tuhan. Layakan kami untuk dapat menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah penyembahan kami ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu. Biarlah persembahan kami boleh harum ya Tuhan. Engkau boleh menerima setiap penyembahan dan pujian kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari adik-adik yang hafal lagu ini boleh tutup matamu. Kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan, Kaulah harapanku. Hidup kami ada di dalam-Mu ya Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Sambil angkat tanganmu buat Tuhan, katakan, dengan apa akan ku balas? Benar Tuhan, segala kebaikan
adik-adik, buka suaramu, kita sembah Tuhan hari ini. Ku bersyukur padamu. Lebih lagi katakan, segenap hatiku menyembah Yesus. Bersyukur padamu, menampakkan selamanya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Mari sambil tepuk tanganmu buat Tuhan adik-adik. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Mari sungguh-sungguh datang sama Tuhan hari ini. Tutup matamu adik-adik. Ucapkan syukur sama Tuhan. Sambil angkat tanganmu, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh hidup. Hari ini kami boleh sehat. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk mama papa yang baik, mama papa yang sehat. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang boleh Tuhan beri untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik ucapkan syukur sama Tuhan. Buka suaramu adik-adik. Hari ini kita mau datang sama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sembah Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari adik-adik yang bisa berbahasa roh. Mari kita sama-sama berbahasa roh adik-adik. Adik-adik yang belum bisa berbahasa roh, mari tetap sembah Tuhan, ucapkan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. 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 Benar Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami ada hari ini itu semua karena kasih-Mu,
karena kemurahan-Mu Tuhan atas hidup kami. Bapa, sebentar lagi kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi tanah hati kami ya Tuhan. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga kami bisa menerima firman-Mu ya Tuhan. Berkati Kak Sandy ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan beracara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami siap Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu tetap ada bersama dengan kami. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, siapa yang udah siap dengerin cerita boleh angkat tangannya. Wah, luar biasa. Yang udah siap dengerin cerita boleh duduk yang rapi, siapin catatannya ya. Siapa tahu nanti adik-adik mau catat ada poin-poin yang penting supaya adik-adik nggak lupa ya. Kak Sandi langsung mulai aja masuk ke ceritanya. Nah, jadi judulnya hari ini adalah keselamatan itu penting. Yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 48. Nanti adik-adik baca lagi ya di rumah ya. Nah, tahun 2021 ini adalah the year of integrity atau tahun integritas. Nah, adik-adik udah tahu pasti ya, integritas artinya apa yang ada di dalam hati kita, di pikiran kita, di perkataan kita dan perbuatan kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, ini ayat hafalannya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Temanya kan tentang keselamatan nih. Jadi enggak ada seorang pun yang bisa selamat kalau enggak melalui Tuhan Yesus. Nah, Kak Sandi mau tanya sama adik-adik ya. Nanti adik-adik jawab ya di kolom chat ya. Kira-kira kalau ada orang yang baik banget, dia suka tolong orang lain, dia suka kasih sumbangan ya. Tapi dia enggak kenal Tuhan Yesus, bisa selamat gak orang ini? Coba adik-adik jawab di kolom chat. Bisa selamat atau enggak bisa selamat? Ya, adik-adik jawab ya. Oke, ikutin cerita kakak, nanti kakak kasih tahu jawabannya. Oke, nah selanjutnya sebelum kakak masuk ke firman, kakak mau kasih adik-adik tonton video ini dulu. Selamat menyaksikan adik-adik. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata,
Bangunlah, hai Petrus. Sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Kornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, adik-adik kita udah lihat ya videonya tadi sama-sama. Nah, jadi kakak akan ceritakan ini secara singkat, nanti kakak jelasin poinnya ya. Jadi ada seorang yang bernama Cornelius, ya, dia adalah seorang kepala perwira pasukan Italia. Ini orang yang baik banget, dia suka kasih sumbangan ya ke rumah ibadah, dia suka tolong orang lain. Nah, ketika dia sedang berdoa adik-adik, dia didatangi oleh malaikat. Lalu malaikat ngomong sama Bapak Cornelius ini, semua doa dan sedekahmu telah didengar oleh Allah. Sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput Petrus. Jadi dia dapat penglihatan, ada malaikat ngomong sama dia. Nah, poin yang pertama Haki, puji Tuhan Bapak Cornelius ini taat sama perintah malaikat itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Ini poin yang pertama. Nih, ketaatan mendatangkan keselamatan. Sekali lagi ada ucapin sama Kak Sandi ya. Ketaatan mendatangkan keselamatan. Maksudnya apa adik-adik? Nah, kita lihat tadi Cornelius itu mentaati perintah malaikat untuk menjemput Petrus di Yope. Nah, karena ketaatannya ini bukan hanya ia yang diselamatkan, tapi seluruh keluarganya. Nanti kakak akan ceritain di belakang. Nah, sama kayak adik-adik. Kalau kita mau hidupnya dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, kita mau selamat, kita juga harus menaati perintah Tuhan. Kak Sandi kasih contoh ya, adik-adik pasti pernah dengar firman ini yang berkata, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, arti firman ini adalah Tuhan tuh mau kasih tahu kita bahwa kita tuh harus jaga perkataan kita. Kita nggak boleh ngomong sembarangan. Kalau zaman sekarang ini kita nggak boleh posting sembarangan di media sosial. Kenapa? Adik-adik mungkin pernah lihat ya, ada banyak orang
yang karena dia posting sesuatu yang gak baik, dia ngomong sesuatu yang sembarangan, contohnya dia jelek-jelekin presiden, jelek-jelekin orang lain atau sebagainya, mereka itu ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan. Nah, ini maksudnya kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita nggak boleh ngomong sembarangan adik-adik. Jadi mulai sekarang adik-adik harus bijak dalam menggunakan sosial media. Amin. Supaya apa? Supaya hari-hari yang kita jalani itu hari-hari yang baik adik-adik. Dengan mentaati perintah Tuhan. Itu poin yang pertama. Nah, selanjutnya di tempat yang lain, Petrus, dia juga sedang berdoa adik-adik. Di atas dia berdoa, tiba-tiba waktu dia lagi berdoa siang-siang, Petrus mendapat penglihatan. Rasul Petrus ya, dia mendapat penglihatan. Nah, turunlah dari atas langit, ada kain besar, di mana di dalam kain itu terdapat binatang-binatang yang berkaki 4, yang menjalar dan burung. Lalu terdengar suara, tadi udah lihat videonya, terdengar suara, ambillah, sembelilah dan makanlah. Nah, Petrus ini kan orang Yahudi. Dia nggak pernah makan sesuatu yang haram adik-adik. Sedangkan binatang yang adik-adik lihat di gambar itu semuanya binatang haram. Lalu Petrus ngomong, enggak Tuhan, aku belum pernah makan yang haram. Lalu terdengar lagi suara berkata seperti ini. Nah, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Petrus bingung nih, apa maksudnya ya? Lalu ketika dia masih bingung, Roh Kudus kasih tahu Petrus bahwa ada orang yang datang mau menjemput dia. Nanti kita lihat ya. Nah, poin yang kedua nih yang Kak Sandi mau kasih tahu nih. Baca sama-sama ya. Firman Tuhan adalah yang terutama. Sekali lagi, firman Tuhan adalah yang terutama. Maksudnya apa adik-adik? Kita lihat ya, Petrus ini udah enggak diragukan lagi. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia juga sering berdoa dan dia juga orang Yahudi yang taat. Artinya dia enggak pernah makan makanan yang haram. Tetapi datang perintah dari Tuhan yang menyuruh dia untuk makan binatang yang haram. Walaupun melalui penglihatan ya, itu maksudnya apa? Nah, Tuhan mau ajar kepada Petrus bahwa binatang yang haram itu melambangkan orang-orang di luar Yahudi atau orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, Petrus awalnya pelayanannya hanya untuk orang Yahudi. Sekali lagi, Kak Sandi kasih tahu, Petrus pelayanannya hanya untuk orang-orang Yahudi. Dia tidak melayani orang di luar Yahudi. Kenapa? Karena memang pada waktu itu orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang yang di luar Yahudi. Nah, dari sini Tuhan mau ajar Petrus bahwa keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi, tapi semua orang di luar Yahudi, semua bangsa itu juga bisa beroleh keselamatan. Sampai sini paham adik-adik? Nah, karena Petrus taat kepada perintah Tuhan, nih poin yang kedua, firman Tuhan adalah yang terutama. Justru dari situlah Tuhan mau ajar Petrus bahwa ada satu hukum yang lebih tinggi daripada hukum Taurat, daripada tradisi Yahudi, bahwa itu adalah perintah atau firman Tuhan. Sejak saat itu ya, pelayanan Rasul Petrus itu semakin luas. Kenapa? Yang awalnya dia cuman melayani orang Yahudi, misalnya orang Yahudi segini. Nah, dia juga jadi melayani orang yang di luar Yahudi, non-Yahudi. Jadi pelayanannya semakin besar, luar biasa ya dipakai oleh Tuhan. Nah, oke, selanjutnya nih. Nah, ketika udah selesai penglihatan itu, Roh Kudus ngomong sama Petrus, turunlah, ada orang yang jemput, ikut dia, karena aku yang suruh mereka ke sini, aku akan menyertai engkau. Nah, ini adalah orang utusan dari Bapak Cornelius tadi. Nah, setelah itu mereka melakukan perjalanan 1 hari lamanya. Ketika mereka sampai ke rumah Bapak Cornelius di Kaisarea, di situ sudah ditunggu nih seluruh keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya sudah menunggu Rasul Petrus. Ketika Rasul Petrus sampai, mereka mendengar kabar gembira, kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka belum tahu Tuhan Yesus. Walaupun mereka taat beribadah loh, mereka nggak kenal sama Tuhan Yesus. Nah ya,
setelah itu mereka memberi diri dibaptis dan mereka semua diselamatkan. Coba kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Nah, poin yang ketiga, poin yang terakhir nih Kak Sandi mau kasih tahu. Kita baca sama-sama yuk. Nah, poin yang ketiga adalah hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Nah, adik-adik tadi di awal Kak Sandi tanya ya sama adik-adik, bisa nggak orang yang buat baik, suka nolong, tapi nggak kenal Tuhan Yesus, bisa selamat nggak? Jawabannya nggak bisa adik-adik. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Itulah kenapa Tuhan Yesus melalui malaikat ya menyuruh utusan kepada Petrus datang ke rumah Kornelius supaya Kornelius juga bisa diselamatkan, supaya Kornelius juga bisa kenal sama Tuhan Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Hanya nama Tuhan Yesus saja, enggak ada nama yang lain. Maka dari itu, adik-adik yang udah selamat nih, udah terima Yesus, udah percaya Tuhan Yesus, udah diselamatkan, adik-adik harus jaga baik-baik keselamatan itu. Adik-adik enggak boleh mendukakan Roh Kudus, enggak boleh berbuat dosa, enggak boleh tinggalin Tuhan Yesus. Nanti adik-adik bisa enggak selamat kalau adik-adik tinggalin Tuhan Yesus. Jangan pernah tukar apapun ya. Baik itu nanti ya ketika adik-adik dewasa menukar jabatan, pekerjaan, menukar uang, menukar apalagi pasangan hidup karena mau dapat pasangan, adik-adik harus pindah agama, jangan sampai kayak gitu. Karena cuma Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Nah, demikian firman Tuhan. Ingat ya, ada 3 poinnya tadi. Yang pertama, adik-adik kalau mau selamat, adik-adik harus taat. Yang kedua, adik-adik harus utamakan firman Tuhan. Ya, dan yang ketiga, gak ada jalan lain kalau adik-adik mau ke surga. Hanya melalui Yesus. Dan kita bisa selamat karena kasih dan kemurahan Tuhan. Buktinya apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya enggak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman dari Ko Sandy. Kakak percaya biarlah apa yang ditabur oleh Ko Sandy hari ini, adik-adik boleh menjadi rema dalam hati adik-adik, boleh bertumbuh, adik-adik selalu mentaati firman Tuhan. Nah hari ini sebelum kita tutup ibadah hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, bahkan kami hari ini boleh mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah firman hari ini kami berdoa, biarlah boleh bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, dan kami yakin bahwa hanya Tuhanlah juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh menjadi juru selamat kami, Tuhan boleh menjadi sahabat kami dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, biarlah kiranya berkat-Mu selalu menyertai dalam hidup kami. Mari adik-adik yang sudah siap menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, kau undang kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup, kita akan terima doa berkat. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Papa, mama, mbak, suster, adik-adik, semua kakak-kakak, bahkan semua yang ikut ibadah online ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang manis, biarlah menyertai kita semua, mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin, amin. Selamat siang adik-adik, Tuhan memberkati, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan
Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.